Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini channel YouTube Edward Widodo akan berbagi informasi seputar jalur alternatif Bogor Sukabumi via Kecamatan Ciambar. Karena banyak sekali yang request ataupun yang berkomentar ya, yang ingin dibuatkan video jalur alternatif Bogor Sukabumi ataupun dari arah jalur alternatif Tanjung Ayu ini yang nantinya akan keluar di sekitar Nagrak Cibadak ya, ataupun ke Karangtengah. Jadi ketika jalan nasional Cicurug sampai Cibadak macet, mudah-mudahan jalur ini bisa dimanfaatkan ya. Hari ini saya berangkat di sekitar jalan alternatif Tanjung Ayu mengarah ke arah Sukabumi ya. Buat teman-teman yang sudah tahu jalan alternatif Tanjung Ayu ini, jadi nantinya akan sangat memudahkan ya. Nanti setelah kita melewati Masjid Perahu yang berada di sebelah kanan, tepatnya berada di Desa Purwasari Cicurug, nanti kita belok kiri ya, tepatnya di sekitar Purwasari ya, yang mengarah ke Desa Wangunjaya, Kecamatan Ciambar. Karena sekarang ini jalur Bogor Sukabumi terhambat ya, dikarenakan ada longsoran di sekitar jembatan Pamuruyan Cibadak. Namun jalur yang akan kita telusuri hari ini, ketika kondisinya turun hujan lumayan kesulitan ya, dan jalur ini juga bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 ataupun mobil kecil ya, tidak diperuntukkan untuk mobil besar, karena memang jalan yang akan kita lalui ini lumayan ekstrim juga ya. Ini hanya ketika saat darurat saja, dimana ketika kondisi jalan nasional Cicurug Cibadak macet parah, jalur ini bisa digunakan. Ini juga saya peruntukkan untuk para subscriber di channel YouTube Edward Widodo yang ingin mengetahui seputar jalur alternatif Bogor Sukabumi via Kecamatan Ciambar. Sekarang kita masih berada di sekitar Desa Purwasari Cicurug. Jadi untuk patokannya, ketika teman-teman menggunakan jalur alternatif Tanjung Ayu ini sudah melewati Masjid Perahu tadi, kemudian lapang sepak bola di sebelah kanan, dan di depan kita akan belok kiri melewati Jalan Tol Bocimi Seksi 2. Jadi tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan di skip, karena di sini saya akan terus merekamnya. Ini saya menggunakan action cam ya, yang saya simpan di helm. Jadi biar teman-teman bisa mengetahui ya jalur alternatif yang nantinya akan keluar di Nagrak, kemudian bisa juga masuk ke Karangtengah ya. Nah, dari sini kita belok kiri ya. Nah, ini kita belok kiri. Ini adalah area dari proyek Tol Bocimi Seksi 2. Di depan sana banyak sekali, ataupun ini juga merupakan gudang alat berat maupun material Tol Bocimi Seksi 2 ya. Nah, di sini kita belok kiri, dan nanti di bawah kita akan melihat ataupun melintasi Jalan Tol Bocimi Seksi 2 yang berada di sekitar Kampung Sikup, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya untuk para pengguna jalan yang ingin melewati sekitar Pasar Cicurug sampai Cibadak ya. Karena jalur ini nantinya akan tembus menuju Nagrak, Cibadak, kemudian Karangtengah. Nah, tepat di bawah kita ini adalah Jalan Tol Bocimi Seksi 2. Terus sekarang kita akan masuk ke Desa Wangunjaya. Sudah masuk ke wilayah Kecamatan Ciambar nanti di bawah sana. Jadi ikuti saja jalur yang ada dalam video ini, dan jangan di skip ya. Sekarang kita belok kiri. Kalau lurus ke depan sana itu proyek ayam ya.
Oke, sambil menonton bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan video menarik lainnya ataupun video informatif dari channel YouTube Edward Widodo. Karena channel YouTube Edward Widodo akan selalu berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan infrastruktur maupun jalur alternatif ya, Bogor Sukabumi. Oke. Nanti di depan ada pertigaan, kita ambil kanan ya. Kalau ke sebelah kiri itu ke Desa Wangunjaya. Nah, ini ada pertigaan jembatan, kita ambil kanan ya. Oke, sekarang kita ambil kanan ataupun belok kanan. Nah, sekarang kita sudah masuk di wilayah Kecamatan Ciambar ya. Di sini jalannya lumayan agak menanjak juga. Jadi harus dipastikan ya, kendaraan sobat YouTube semua dalam keadaan prima. Ikuti terus jalan ataupun ikuti terus ya video ini. Nah, sekarang ataupun nanti di depan kita akan melewati Kampung Cisarua yang berada di Desa Wangunjaya. Dan kemudian nanti juga kita akan melewati Jembatan Tol Bocimi Seksi 2 ya, Jembatan Cileleuy yang berada di Desa Ambar Jaya, Kecamatan Ciambar. Namun untuk kondisi jalan alhamdulillah ya, lumayan bagus. Namun nanti ketika di wilayah Desa Ambar Jaya menuju Nagrag, jalannya lumayan bergelombang ya, tidak diaspal seperti ini. Dan video ini kurang lebih sekitar 45 menitan ya. Tidak tahu kalau menggunakan mobil, ini saya menggunakan motor dengan kecepatan lumayan. Nah, dari sini belok kanan. Nah, ada pertigaan lagi ya. Kita ambil kanan. Jika kurang paham bisa dikembalikan lagi videonya ya, agar tidak salah jalur. Nah, ini Kampung Cisarua ya, Desa Ambar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dan tidak disarankan untuk melewati jalur ini malam hari ya. Selain jalannya kecil, minim penerangan juga. Karena untuk di jembatan Pamuruyan belum bisa dipastikan ya kapan akan dinormalisasikan kedua arah ataupun kedua jalurnya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk rekan-rekan yang ingin melintasi sekitaran Cicurug sampai ke Cibadak. Nah, walaupun dengan kondisi jalan yang tidak lebar ya, ini hanya cukup untuk satu kendaraan. Jadi jika berpapasan dengan kendaraan lain ya harus ke pinggir ya, salah satunya. Nah, terlihat di depan sana itu adalah Jembatan Cileleuy ya, salah satu jembatan di Tol Bocimi Seksi 2, berada di Desa Ambar Jaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Jadi banyak sekali pertigaan ya. Nanti ketika ada pertigaan di depan sana ataupun di bawah sana, kita ambil kiri lalu menanjak ke atas ya. Nah, kalau siang ataupun pagi ini pemandangannya lumayan indah. Nah, di sini kita ambil kiri karena kalau lurus ke sana itu ke jalan alternatif Tenjo Ayu lagi ya, balik lagi. Nah, sekarang terus dari sini lurus melewati jembatan, kemudian menanjak ke atas sana. Sekarang kita sudah berada di Desa Ambar Jaya ya. Ini tanjakannya lumayan ekstrim. Karena kontur tanah di wilayah Kecamatan Ciambar ini berbukit. Jadi naik turun bukit ya. Ikuti terus jalan
ataupun ikuti terus video ini agar teman-teman ataupun sobat YouTube semua tahu ya jalur ataupun jalan alternatif dari Cicurug yang nantinya akan keluar di Karangtengah Cibadak. Ini action camnya agak nge-lag ya. Oke, sekarang kita masih berada di Desa Ambarjaya. Nah, di Desa Ambarjaya ini terdapat 2 jalur. Pokoknya ketika teman-teman melewati jalur ini, ambil jalur yang kanan ya. Nih, nge-lag lagi. Di depan kita bisa lewat Somang ya, Kampung Somang. Bisa juga lurus terus ke atas lewat kantor Desa Ambarjaya. Namun sekarang kita akan ambil jalan tercepatnya ataupun jalan pintasnya. Di depan nanti kita belok kiri ya. Ada Plang Bidan kalau tidak salah ya. Ini sih, aduh nge-lag terus ya, mohon maaf. Karena sudah lama ini action camnya tidak dipergunakan. Nah, ini pesantrenan ya di sebelah kanan nih. Nah, di depan kita ambil kanan ya, tepat yang ada Plang tulisan Bidan di atasnya, ambil kanan. Nah, sekarang kita masuk ke Kampung Somang yang nantinya akan keluar di Kampung Leuwi Keris, Desa Ciambar. Kalau sekarang kita berada di Kampung Somang, Desa Ambarjaya, masih satu kecamatan ya, yaitu di Kecamatan Ciambar. Terlihat ini jalannya hanya cukup untuk 1 kendaraan. Kalau melewati desa ataupun kantor Desa Ambarjaya bisa untuk 2 kendaraan. Kita melewati pesawahan dan perkebunan ya. Ini mohon maaf, gambarnya nge-lag ya. Mungkin karena sudah lama action camnya tidak dipergunakan. Jadi seperti ini hasil rekaman videonya. Nah, di sini kita akan naik turun bukit lagi. Jadi harus ekstra hati-hati ya dalam melewati jalur alternatif via Ciambar ini ya, Kecamatan Ciambar. Jadi ikuti terus video ini. Sebentar lagi kita akan sampai di Desa Ciambar, tepatnya di Kampung Leuwi Keris, Desa Ciambar ya. Sekarang kita masih berada di Kampung Somang. Nanti keluar dari Kampung Somang, kita akan menemukan pertigaan lagi. Jadi ikuti terus video ini sampai selesai ya, agar sobat YouTube semua mengetahui jalur ataupun jalan alternatif ketika di wilayah Cicurug sampai Cibadak macet total ya. Seperti beberapa hari ke belakang sekitar tanggal 13 Desember. Itu kan macetnya lumayan panjang ya, mengekor hingga Cicurug kalau tidak salah nih. Nah, di sini ada jalan ke kanan lurus dan ke kiri, kita ambil kiri dulu ya. Di depan sana ada jalan lurus. Itu tapi kita ambil kiri. Ini berada di Kampung Somang, desanya Ambarjaya.
Kecamatan Ciambar. Ya, kita belok kiri. Nah, dari pertigaan di depan sana kita ambil kanan ya. Nah, di pertigaan sini kita ambil ataupun belok ke kanan. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Desa Ciambar ya. Tepatnya berada di Kampung Leuwi Keris. Di sini banyak sekali pertanian warga ya. Selain yang menanam singkong, banyak juga yang bercocok tanam jagung. Karena lokasi ini dataran tinggi, jadi tidak ada sawah. Oke, sekarang kita masih berada di Kampung Leuwi Keris, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Untuk jalur dari Desa Wangunjaya sampai ke Desa Ciambar masih terbilang aman ya untuk dilalui. Nanti ketika sobat itu masuk dari Desa Cibunarjaya sampai ke Cibodas Nagrak, di sana kondisi jalannya selain kecil juga berbatu ya, belum diaspal seperti ini. Dan ketika turun hujan di lokasi Desa Cibunarjaya itu lumayan licin. Jadi tidak disarankan ya ketika musim hujan ataupun turun hujan untuk menggunakan jalur alternatif yang sedang kita lalui ini ya. Untuk jalan yang beraspal seperti ininya, ini bisa keluar di sekitar Gang Ojek Ciambar ya. Terus ambil lurus, kalau ke kanan itu jalur alternatif Cicurug ya, namun tidak bisa digunakan untuk kendaraan 4 ataupun mobil. Sekarang kita akan menuruni bukit, jadi turun naik bukit ya, jalan alternatif via Kecamatan Ciambar ini. Sekarang kita masih berada di Kampung Leuwi Keris, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Sekarang kita akan memasuki Kampung Cipamuti yang berada di Desa Ciambar. Ini sudah dekat ya. Jembatan Pamurian Cibadak itu sangat vital ya, karena memang satu-satunya jalur menuju Sukabumi melewati jembatan Pamurian tersebut. Adapun jalur alternatif seperti ke Cikidang yang nantinya akan ke Pelabuhan Ratu, ya lumayan memakan waktu juga ya. Dan satu-satunya jalur yang tidak jauh, yaitu dengan melewati jalan yang ada di Kecamatan Ciambar. Namun untuk jalur ataupun kondisi jalannya banyak sekali jalur yang bergelombang ya. Andaikan jalurnya bisa rata seperti ini, mungkin akan sangat membantu untuk pengguna jalan. Nah, terlihat di sini iring-iringan polisi yang menyurvei ini mungkin ya, jalur alternatif via Kecamatan Ciambar ini. Nah, di depan ada pertigaan lagi, kita belok kiri ya, tepat di samping kantor Desa Ciambar.
Nah, di depan sana kita belok kiri ataupun ambil kiri. Kalau ke kanan itu masuk ke Hidon. Nah, ini kita ambil kiri, terus lurus. Sekarang kita berada di Kampung Ciburial, Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Nah, di sini jalannya lumayan bergelombang ya. Barolong. Seperti inilah kondisi jalan yang berada di Desa Ciambar ya. Belum ada perbaikan. Aspalnya sudah hilang ya, hanya tinggal batu saja. Dan ini proyek ayam yang sebelah kanan. Terus kita ambil lurus saja ke depan. Nanti di depan ada pertigaan lagi ya. Tepatnya di sekitar kantor Kecamatan Ciambar. Saya balikin. Kita masih berada di Kampung Ciburial. Ini saya menggunakan motor kurang lebih sekitar 45 menitan ya, dari jalur alternatif Tenjo Ayu Cicuru sampai ke jalur Nagrak. Dan seperti inilah kondisi badan jalannya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya, dan menjadi alternatif ketika Jalan Nasional Cicurug Cibadak macet total. Jalur ini bisa digunakan, tapi hanya untuk siang hari. Kalau malam sangat riskan ya keamanannya. Oke, sekarang kita berada di Kampung Pasir Angin. Masih berada di Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya saya mohon maaf, ini hasil gambarnya nge-lag terus ya. Nah, di depan sana ada pertigaan, kita ambil kanan ya. Jadi belok kanan. Ketika kita sampai di pertigaan ataupun di perempatan, ini Kampung Pasir Angin. Tepat di depan sana itu adalah kantor Kecamatan Ciambar. Nah, di sini kita ambil kanan. Ingat ya, ambil kanan. Nah, kita ambil kanan. Nah, ini lurus ke depan sana menuju ke arah Pasar Parung Kuda. Namun kita akan melewati Pasar Parung Kuda ya, yang nantinya akan keluar di sekitar Desa Cibodas, Kecamatan Nagrak. Dan dari lokasi tersebut kita akan keluar di Karangtengah. Karena ketika kondisi jalan di Curug Cibadak macet, jalur ini banyak dilalui ya oleh kendaraan seperti jet darat ataupun kaum mini yang sering masuk jalur alternatif Kecamatan Ciambar ini. Di sini kita ikuti saja jalur yang ada. Nanti di sekitar Desa Cibonarjaya kita masuk lagi ke kiri. Di sini mah masih terus. Nah, ini sebelah kanannya lapang sepak bola Ciambar ya. Desa Ciambar.
Saya mengambil gambar sore ya, jadi lumayan kurang cekas gambarnya ya, berkabut berembun, tambah ini sedang gerimis kecil. Oke, sekarang kita berada di Kampung Cipamutih, masih berada di Desa Ciambar. Dan di Kampung Cipamutih ini terdapat boarding school ya, Darul Habib boarding school, tepat berada di sebelah kanan. Di sebelah kanan boarding school Darul Habib ya, ataupun Ponpes. Tidak jauh dari lokasi ini nanti kita akan masuk lagi ya ke jalur alternatif yang berada di Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Setelah melewati pabrik, di sebelah kanannya ada pabrik. Nah, pabrik air mineral yang berada di Ciambar, dan di sebelah kanan nah dari sini kita pelan-pelan saja ya, agar tidak terlewat jalur alternatif menuju Nagrak via Cibodas ya. Sekarang kita masih berada di wilayah Kecamatan Ciambar. Ini kalau tidak salah ini Kampung Baru Rata. Sekarang kita sudah masuk ke Desa Cibunarjaya. Jadi perbatasan Desa Cibunarjaya dan Desa Ciambar setelah pabrik tadi, batasannya di sana. Nah, sekarang kita akan masuk ke jalur alternatif ya. Tepat di depan sana kita ambil kiri. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke jalan alternatif Nagrak ya. Dari sini kita ambil kiri karena kalau lurus ke sana itu menuju Pasar Parung Kuda. Oke, ikuti saja jalur ini. Dan dari nanti di depan sana juga sama ada pertigaan, kita ambil kiri lagi ya. Karena kalau ke kanan ini sudah pasti menuju ke Pasar Parung Kuda. Di sini jalan semakin kecil ya, hanya cukup untuk satu kendaraan saja dan tidak diperuntukkan untuk kendaraan besar ataupun truk ya. Karena kalau berpapasan ya lumayan kesulitan juga. Di sini kita sudah masuk ke Kampung Panagan ataupun Warung Gombong. Nah, di depan ada pertigaan, kita ambil kiri ya. Kalau ke kanan itu masuk ke jalan tadi lagi. Nah, kita ambil kiri ataupun lurus ya. Nah, jalannya nanti di depan sana kita akan memasuki jalur alternatif yang nantinya akan keluar di sekitar Desa Cibodas Nagrak ya. Seperti inilah kondisi jalannya. Ini biasa digunakan warga Kecamatan Ciambai menuju ke Pasar Parung Kuda ya. Karena kalau kita mengikuti jalur ini terus ke depan sana, nantinya akan keluar tepat di Pasar Parung Kuda.
Jadi tonton terus video ini sampai tuntas ya. Nah, di depan sana nanti kita akan masuk ke jalur ataupun jalan alternatif Nagrak. Kalau kita sudah sampai di Nagrak, itu ada jalur lagi yang menuju ke Karangtengah via Jelegong nih. Jadi kita sudah melewati Pasar Parungkuda, Pasar Cicurug, dan Pasar Cibadak. Nanti ketika melewati jalur alternatif Nagrak ya, Jelegong. Jadi video ini saya ambil pada tanggal 15 Desember ya. Kondisi jalan masih kering. Namun sekarang tanggal 16 Desember kemarin hujan lumayan lebat juga. Nah, dari sini kita ambil kiri ya. Jadi pelan-pelan saja ketika Sobat YouTube sudah memasuki jalur ini. Nah, ini jalur alternatif menuju ke Nagrak. Kondisi jalannya seperti ini, berbatu, dan ketika turun hujan pun kondisinya lumayan licin ya, sudah pasti licin di lokasi ini. Nah, terlihat di depan ada satu pengendara yang menggunakan jalan alternatif ini. Nah, saya harus mundur ya, karena hanya cukup untuk satu kendaraan. Nah, seperti ini ya Sobat YouTube, kondisi jalan ataupun jalur alternatif yang nantinya akan keluar di sekitar Desa Cibodas Nagrak. Dan nanti di depan kita akan melewati area Tol Bocimi ya, ataupun yang nantinya akan mengarah ke Tol Bocimi seksi 3 dan 4, tepatnya yang berada di Kampung Sekarsari, Desa Munjul. Dan seperti inilah kondisi jalannya. Terlihat ini lumayan ekstrim juga ya. Di sebelah kiri kita ini jurang, jadi harus hati-hati dan dipastikan kondisi kendaraan pun prima. Ini kalau tidak hujan ya lumayan membantu. Namun ketika kondisi turun hujan sudah dipastikan jalur ini licin dan berlumpur ya. Nah, terlihat ya kondisi badan jalannya seperti ini, dan tidak disarankan menggunakan jalan ini ketika malam hari. Selain penerangan yang tidak ada, ditambah dari keamanannya ya. Karena di sini tidak ada rumah. Nanti ada perkampungan di depan. Di sisi kiri dan sisi kanannya perkebunan ya. Oke, seperti ini kondisi badan jalannya. Batu, bukan aspal di sini ya. Mudah-mudahan buat kedepannya pihak-pihak terkait bisa membangun jalur ini ya, agar menjadi jalur alternatif yang layak untuk digunakan ketika kondisi jalan nasional Cicurug sampai ke Cibadak macet total seperti di tanggal 13 Desember kemarin ya. Ya, jadi seperti ini kondisi badan jalannya. Ini akan tersambung ke jalan ataupun jalur Desa Cibodas Nagrak ya. Nah, terlihat di samping kirinya ini jurang, jadi harus benar-benar hati-hati ya. Ekstra hati-hati. Ini tidak dibayangkan kalau di depan kita ada kendaraan lagi, sedangkan kondisi jalan seperti ini.
Ini hanya cukup untuk satu kendaraan. Biasanya truk yang mengangkut hasil panen warga melewati jalur ini. Itu pun sudah biasa ya. Untuk teman-teman yang dari perkotaan mungkin akan kaget dengan kondisi jalan yang seperti ini ya. Ini saya bawa motor pun sangat kesulitan. Jalannya lumayan bergelombang. Kurang lebih dari, kalau menggunakan mobil, ada sekitar 1 jam ya, 1 jam lebihan lah, ketika sobat YouTube menggunakan jalur alternatif via Kecamatan Ciambar ini, yang nantinya akan keluar di sekitar Desa Cibodas, Nagrak. Nah, ini sebagian tanah, sebagian batu. Jadi kalau ketika turun hujan tidak disarankan ya untuk melewati jalur ini, karena lumayan ekstrim juga jalurnya. Nah, karena saya menggunakan motor, saya akan gunakan jalur sebelah kiri ya. Tapi tetap sama jalurnya berada di lokasi ini. Nah, ini merata ya, jalan tanah. Mobil juga bisa sih, cuman garung ya. Ini kamera ataupun action cam kembali nge-lag lagi. Ini tidak tahu dari memori atau emang sudah lama tidak dipakai ya action camnya. Nah, kita masuk lagi ke jalan utama. Dan tepat di tanggal 15 sekitar pukul setengah 9 malam, di sekitar Palagan Bojong Kokosan Parung Kuda, terjadi longsoran lagi yang mengakibatkan Jalan Nasional Bogor Sukabumi kembali macet parah ya. Banyak juga pengguna jalan yang masuk ke jalur ini. Ini jalannya tanah, kalau sebelah kanan itu masih batu nih. Kalau turun hujan jalur ini tidak bisa digunakan karena pasti licin. Kita ambil jalur yang biasa saja, yang sebelah kanan ya. Nah, tidak jauh di depan sana nanti kita akan melewati Jalan Tol Bocimi ataupun ujung dari Jalan Tol Bocimi seksi 2 yang mengarah ke arah Tol Bocimi seksi 3 dan 4 ya, ke wilayah Sukabumi, yang berada di Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Seperti ini kondisi badan jalannya. Mulai nge-lag lagi.
Ini saya bawa motor karena jalannya bergelombang, jadi pelan-pelan ya.